Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Sedulur, kali ini saya sedang melakukan perjalanan ke daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menelusuri jejak peninggalan yang cukup terkenal di daerah Purwokerto, yaitu satu makam yang berada di tengah kota. Makam itu bernama Makam Ragasmangsang. Dinamakan seperti itu karena konon makamnya itu tidak menyentuh tanah. Nah, seperti apa detailnya nanti kita lanjutkan perjalanannya. Di kota Purwokerto terdapat sebuah bangunan kuno di tengah kota yang disebut sebagai Makam Ragasmangsang. Bangunan Makam Ragasmangsang ini berada di tengah simpang 3 Jalan Ragasmangsang di Kelurahan Sokanegara, Purwokerto Timur. Lokasi tepatnya berada di sisi timur alun-alun Purwokerto atau tak jauh dari sudut bangunan kompleks pendopo Bupati Banyumas. Bangunan berbentuk persegi dengan ukuran 2,5 kali 1,5 meter ini terlihat layaknya seperti benteng zaman kuno yang berukuran kecil dengan atap tertutup rapat dengan cor. Ada sebuah pintu berjeruji berukuran kurang lebihnya 70 cm di sisi selatan dan ada lubang angin di sisi barat dan timur, memungkinkan masyarakat melihat ke dalamnya. Jika kita tengok ke dalam, terkadang akan ditemukan taburan bunga mawar, sisa pembakaran kemenyan dan dupa yang menunjukkan bahwa ini bukanlah bangunan biasa. Makam Ragasmangsang yang diketahui telah ada sejak masa pemerintahan Belanda ini ternyata menyimpan beberapa kisah menarik. Diketahui terdapat berbagai versi kisah tentang asal-usul makam Ragasmangsang yang dipercaya masyarakat ini. Tentang kejadian dari cerita itu juga bermacam-macam, ada yang berlatar zaman kerajaan hingga zaman revolusi kemerdekaan. Cara asli atau cerita aslinya juga tidak ada yang tahu, karena hanya berdasarkan kisah dari orang-orang sesepuh. Namun dari semua versi tersebut ada satu kesamaan cerita, yaitu tentang legenda Ragasmangsang. Menurut tuturan masyarakat setempat, bangunan ini adalah makam seorang sosok sakti bernama Ragasmangsang. Berkat kesaktiannya, Ragasmangsang hanya bisa terbunuh jika bagian tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian. Selain itu, bagian tubuhnya sama sekali tidak boleh menyentuh tanah, sebab jika menyentuh tanah, maka bagian tubuh yang terpotong atau yang tadi dipotong bisa bersatu kembali. Oleh sebab itu, untuk membinasakannya atau untuk membunuhnya atau membuatnya mati, tubuh Ragasmangsang harus digantung agar tidak menyentuh tanah. Peristiwa itu terjadi saat pertarungan antara dua orang sakti, yaitu Mbah Ragasmangsang dan Raden Pekih, yang meresahkan masyarakat. Dalam pertarungan tersebut, Raden Pekih kalah oleh Mbah Ragasmangsang karena kalah ilmu dan luka parah dalam adu kesaktian sampai akhirnya tewas. Sementara meski di tubuhnya dipotong-potong oleh senjata tajam, tubuh Mbah Ragasmangsang akan selalu menyatu kembali setiap menyentuh tanah. Masyarakat kemudian meyakini jika raga yang terkubur dalam makam tersebut adalah makam Mbah Ragasmangsang yang kemudian mengalami kematian tragis setelah jasadnya digantung di atas pohon. Menurut tuturan warga setempat, jasadnya itu tergantung di pohon beringin dekat alun-alun kota. Selain kisah tersebut, ada pula yang meyakini jika tempat ini merupakan tempat pertapaan Mbah Ragasmangsang. Maka dari itu, lokasi tersebut menjadi dikeramatkan. Masyarakat masih meyakini cerita-cerita tersebut. Bahkan ada semacam mitos, meskipun letaknya di jalan ramai, tetapi jarang sekali ada kecelakaan. Padahal jalan di situ ramai sekali, apalagi simpang 3 dekat alun-alun pula.
Meskipun berada di tengah keramaian kota Purwokerto, nyatanya keberadaan makam ini masih tetap dikeramatkan. Dan memang sangat jarang terjadi kecelakaan di sini. Selain itu, masih sering terlihat terkadang para petinggi atau pejabat yang ingin naik jabatan datang pula ke sini lalu masuk ke dalam dan tabur bunga atau berziarah. Menurut masyarakat setempat, hal itu dilakukan sebagai etika baik supaya karir dan pekerjaannya langgeng serta bisa cepat naik jabatan. Jika misal pejabat atau orang penting itu pindah atau keluar dari Banyumas atau Purwokerto karena naik jabatan, mereka biasanya juga datang lagi untuk bersih-bersih makam, untuk mengecat ulang makam mungkin. Selain itu, ada juga kadang sesekali pedagang yang ingin dagangannya laris sengaja menaburkan bunga dan meletakkan sesajian di tempat ini. Orang yang datang dan mengunjungi makam Raka Semangsang justru bukan dari warga sekitar, namun berasal dari luar kota seperti Bandung, Surabaya, Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Bahkan katanya orang-orang Tionghoa juga ada yang masuk dan sowan ke dalam makam. Pengeramatan makam Raka Semangsang ini kerap dijadikan sebagai upaya mengalap berkah yang tidak lepas dari mitologi yang berkembang di tengah masyarakat Purwokerto itu sendiri. Mereka masih meyakini tentang sistem kepercayaan ritual dengan berdoa di tempat-tempat keramat atau di makam-makam leluhur. Keberadaan makam yang terletak di pertigaan jalan membuat pemerintah beberapa kali mencoba memindahkannya. Namun konon, upaya pemindahan makam Raka Semangsang tersebut selalu gagal. Terlebih ada saja kejadian-kejadian aneh yang dialami jika akan mencoba memindahkan makam tersebut. Seperti dialami petinggi daerah yang mengalami kejadian aneh karena bermimpi bertemu penghuni makam yang berwasiat agar tidak ingin dipindahkan. Ada pula sebuah cerita ketika seorang pekerja tiba-tiba mendadak pingsan saat menggali seputaran area makam. Hal ini membuat makam Raka Semangsang tersebut sampai saat ini masih menjadi salah satu bangunan unik yang menghiasi kota Purwokerto. Makam Raka Semangsang mengingatkan makam Mantung Patih Joyodoyo di Blitar, Jawa Timur. Putra Adipati Kulon Progo ini dikenal sebagai tokoh sakti pemilik ajian Pancasona. Semasa hidupnya, pengikut Pangeran Diponegoro ini dikenal sebagai jawara kebal senjata dan tidak dapat mati selagi tubuhnya masih bersentuhan dengan tanah atau bumi. Makam Mbah Raka Semangsang sendiri juga konon menguasai ilmu ini, sebuah ilmu kebal yang tidak akan bisa dibunuh jika masih menyentuh tanah. Konon nama ajian ini entah itu menurut masyarakat sekitar, ada yang menyebutnya Pancasona, ada yang menyebutnya Rawarontek. Ajian Rawarontek sendiri merupakan ilmu yang berasal dari tanah Jawa. Konon katanya ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Ilmu Jawa kuno ini biasa digunakan oleh para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk menjaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Seseorang yang mempelajari ilmu ini konon tidak akan bisa mati meskipun dalam kondisi kepala terpenggal. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemilik ilmu Rawarontek tersebut. Maka dari itu, ilmu ini dipercaya dapat membuat seseorang kekal abadi. Rawarontek sendiri dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu ini akan diminta syarat yang sangat berat. Syarat ini sangatlah bersebanding dengan kedahsyatan dari ajian Rawarontek. Adapun mitos atau legenda yang beredar di sekitar kita, baiknya disikapi dengan bijak. Menjaga, merawat, dan melestarikan budaya sekitar adalah hal baik yang bisa kita lakukan agar tetap terjaga budaya yang adiluhung. Sedangkan dalam memohon sesuatu, alangkah baiknya hanya kepada Tuhan semata. Sedangkan mereka yang sudah ada di alam kubur, kita doakan agar diberikan ampunan dan kebaikan, bukan untuk dimintai pertolongan, untuk kita yang masih bisa untuk berikhtiar dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada peninggalan dari dulu. Ini orang yang udah tua, udah berilmu. Dia mengilmukan Rawarontek. Rawarontek. Iya, jadi enggak arwahnya separuh-separuh
kepalanya di sana, badannya di sini. Kalau ini makamnya satu-satunya ya di sini. Satu-satunya di sini. Itu ceritanya gimana toh Pak? Awal mulanya? Yo legendane gitu. Legendanya dari muridnya Pangeran Diponegoro. Oh. Pengusir penjajah dulu. Ikut membela Pangeran Diponegoro Iya, gitu, guys. ikut pengusir penjajah. Kalau ini emang dari dulu emang udah di tengah jalan raya kayak gini. Udah dari dulu, semenjak dari dulu itu mas. Perang, zamannya perang itu udah ada. Kalau aslinya memang asli Banyumas ini apa pengikut dari Pengikut. Mataram? Pengikut. Oh, berarti Pangeran Diponegoro kan dari Mataram nggih. Ya, pengikut dia, muridnya itu. Dia belajar ilmu rawa rontek malah. Makanya badannya di sini, kepalanya di sana. Gitu. Cuman katanya kalau rawa rontek itu yang nyentuh tanah hidup lagi itu ya. Nah, ini kan makanya Oh, makanya tuh harus di atas gitu. Itu kan ditemangsangin di pohon beringin tinggi banget mas. di pohon beringin. Ya, Dulu ya nggak mau di tanah sih, kalau di tanah masih hidup lagi. Hidup lagi. makanya ngambang itu mas. Berarti makamnya mitosnya ngambang ini nggih. Iya. Walaupun dimakamkan tapi tetap ngambang Ya. gitu. Kalau rawa rontek rata-rata begitu. Gimana aja Umum nggih. umumnya gitu.